Angger misalnya nang omah sing tak masak kuwi cewek. Iya. Tapi nyatane aku sering ketemu chef, Iya. ketemu orang yang bekerja di dapur Iya. ya, yang tukang masak. Rata-rata cowok. Iya, Mungkin sing cowok. cewek ya Chef Renata tok ya. Iya, Aiko ya. Nah, sing kayak gitu. Iya. Sebenarnya kayak apa di dunia F&B? Dunia F&B itu memang rata-rata chef itu cowok dan kebanyakan cowok. Dikarenakan Dua, satu. Oke, kembali lagi di Speak Sana, Speak Sini. Oke, aku banget lagi main ke sebuah tempat yang bikin kita itu rasa adem karena nyawang banyu di Hotel Owabong ini. Nah, kali ini aku banget lagi ngobrol dengan SPV F&B yang orang F&B ya, urusan food and beverage, makanan dan minuman dari Hotel Owabong ya. Ini ada Mas Agus Ramlan ya, bener ya Mas? betul. Oh rasa grogi ya, ini sing jenengane podcast ngobrol santai Mas. Ya, iya. Malah kempringat, aku nyong sing kempringat malah. Terlalu dan Sudah banget terakhir ketemu ya Mas. sulit banget ya. Terakhir ketemu jenengan lagi ngurus kafe Golaga. Golaga. Jadi konsepnya gimana Mas? Dulu Mas sebenarnya. Konsep kafe Golaga itu natural ya, natural, dan kita menciptakan nuansanya itu dari yang benar-benar memanfaatkan dari alam, dari bentuknya aja udah, dari namanya aja udah gua ya, gua yang kita bikin dalamnya itu bikin kafe, tempat buat nyantai, terus dengan tetesan-tetesan airnya itu Udah gerimis tapi udah gerimis, tetesan. tapi tetesan. Nah, uniknya di situ tuh. Dan booming ya. Dan bumi. Mantap. Berarti itu sebenarnya kafe yang bisa dibilang murah ya Mas, karena tanpa bikin interior dalam bentuk Iya, banget. bisa otomatis gua sih ya. Banget. Mantap. Terus berarti itu sih Mas balik lagi ke hotel. Lumayan, dari sekitar 2 tahun ya kalau nggak salah. 2 tahun dikelola di F&B, lalu dilanjutkan oleh manajer Golaga, dan sampai sekarang. Mantap. Jadi Mas Agus ini yang kenal kali zaman lawas ya Mas. Berarti acara apa dulu ya? Oh, si Kopi Merdeka ya. Kopi Merdeka ya. Kopi Merdeka. Oh emang minta repoti kan lah. 1, kedua, kapan ketiga nih? Ya, kita tunggu saja. Kita tunggu. Pandemi. Nah, Kopi Merdeka terefek pandemi. Angger jenengan sih nang hotel terus kemudian bertanggung jawab kepada makanannya pengunjung bahkan kafe ya. Sebenarnya sudah kedampak seberapa besar Mas kalau ngomong pandemi 1-2 tahun ya? 2 tahun ya. Pandemi kita mengalami pandemi ini kan kita bersama-sama secara nasional dan internasional, dan di Purbalingga sendiri kita juga sangat terdampak dan efeknya itu memang dari dunia pariwisata dan hotel dan termasuk di coffee shop Selasar Pandang, memang efeknya itu sangat luar biasa. Iya, Pak, waktu gue lagi mulai naik Langsung berat. Aduh, pusing ya. lumayan. Pengennya orang tahun. Orang tahun terus kira rampung. Nah, anggar kerja di dunia F&B Mas, kita ngobrol itulah. Sebenarnya yang paling rumit dalam bekerja di dunia F&B itu apa Mas? Karena kan gini, aku kadang heran ya ceritanya. Anggar misalnya nang omah sing tak masak kuwi cewek. Iya. Tapi nyatane aku sering ketemu chef, Iya. ketemu orang yang bekerja di dapur Iya. ya, yang tukang masak. Rata-rata cowok. Mungkin sing cewek ya Chef Renata tok ya. Iya, Aiko ya. Nah, sing kayak gitu. Iya. Sebenarnya kayak apa di dunia F&B? Dunia F&B itu
memang rata-rata chef itu cowok dan kebanyakan cowok. Dikarenakan pertama speed sebetulnya. Oh, speed. Iya, kecepatan sebetulnya. Tapi memang nggak semua cewek itu lambat, belum berarti. Tapi rata-rata speed itu ada di cowok. Karena pelayanan itu butuhnya speed, kecepatan. Oke. Cuma itu sih kalau dari faktor utamanya itu. Kalau pintar masak cewek, oke kok. Nggak kalah juga sama cowok. Berarti speed gawenya tadi. Iya, pembuatan dari preparation sampai plating itu memang harus speed diandalkan. Ya smart juga sih. Tapi sebenarnya kerja di situ gampang. Artinya tidak perlu misalnya passion, skill, maksudnya gitu kan. Ya memang ada itulah chef. Chef itu kan keahlian khusus ya. Keahlian khusus yang mungkin sebagian dari, kalau dihitung persentase mungkin dari angka 100 bisa jadi chef itu cuma 30% dari profesi yang ada di Dapur. iya, yang ada di umum. Oh, di umum. Yang di umum. Kalau misalkan kita hitung ya profesi chef itu ya bisa ya nggak begitu banyak seperti yang umum lain. Tapi karena chef itu sekarang kan sudah diakui di dunia internasional juga, jadi banyak muncullah dari sekolah-sekolah akademi yang mencetak chef Indonesia muda. Seperti itu. Ya. Nah, jadi pengalaman apa Mas kalau misalnya ngomong tadi ya wong sineng F&B itu paling tidak terlupakan? Yang di sini atau ya, yang di sini? Kalau di sini itu khususnya di Wabong ya. Kalau di Wabong itu memang Wabong saya anggap unique company ya, beda dari company yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain. Di sini saya punya pengalaman yang sangat menarik ya. Pertama dari untuk menjamu tamu-tamu yang dari dinas, pertama dari dinas levelnya itu tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke nasional ya. Itu kita sampai sekarang juga masih melayani tamu-tamu seperti itu. Begitu juga bahkan ya sampai yang artis yang sempat konser di Purbalingga. Iya, siapa berarti? Ya, kayak Steven Kakak-Tris, kayak Tip-X, Payung Teduh, sampai Didi Kempot ya? Terakhir Didi Kempot. Iya, Didi Kempot itu gelar konsernya kan di GOR ya kemarin. Iya. Itu gila banget. Iya, benar Pak. Gokil banget. Aku nonton gitu. Mendadak sobat ambian. Rata-rata ya. Pengalaman ya misalnya ketemu artis, misalnya memasak, artis yang paling wah kayaknya seneng banget ya. Saat artis apa Mas? Paling berkesan banget masakin itu sama buat si Iisnya Payung Teduh. Oh, oke. Iya. Kenapa? Iis Payung Teduh itu pertama no profile orangnya. Iya. Kedua bercandanya konyol banget. Oh. Iya. Kalau misalkan dia mau makan, ngobrolnya ini kayak ngobrol biasa aja, kayak bukan artis aja. Walaupun memang ada beberapa ya artis yang kayak Tip-X, Steven memang yang nggak merasa kayak artis juga, biasa-biasa aja. Tapi yang banget yang biasanya ini kayak Payung Teduh nih Mas Is nih. Iya, sekarang sudah pusakata. Iya, diganti sekarang. Iya. Karena memang ya bergaulnya itu ya jadi komunikasi dan juga ya humble sih. Iya. Ini menarik juga. Jadi memang Wabong itu kan salah satu apa ya istilahnya ya senjata rahasianya Pemkab Purbalingga lah ya. Ngomong tamu, kemudian ngomong lagi acara-acara kedinasan. Itu kan banyak banget di sini ya. Banyak. Nah, dengan banyaknya ilat ya, lidah dengan selera banyak. Sebenarnya kalau mau masak untuk berbagai level, berbagai jenis kebutuhan itu yang paling penting apa Mas? Yang penting dari taste ya, rasa ya. Kalau rasa itu
sebetulnya dari kami ini, dari saya pribadi juga mengikuti apa yang diminta customer. Apa yang diminta customer kita harus bisa. Entah itu dari Jawa Barat, entah itu dinas kedinasan dari manapun, selera mereka seperti apa, kita harus bisa. Cara mengenal ini gimana Mas? Untuk mengenal, Apa ngobrol di situ, apa memang paling tidak kita komunikasi dulu sebelumnya. Oh. Nah, komunikasi sebelumnya untuk dealing dari apapun yang mereka pesan itu sudah kita sepakati terlebih dahulu. Oh, menunya siap, terus paham Siap. oh ini orang dari daerah mana. Iya, jadi supaya mereka pun juga ya apa ya tidak ya minimal kita nggak mengecewakan mereka soal taste rasa itu. Soalnya bos rasanya orang enak, katanya orang enak apa? Oh iya, suara karuan mas. Suara karuan kok. Iya. Oh, oke. Nah, dan sekarang di F&B terus hotel ya, terutama Selasar ya misalnya. Sebenarnya kalau kita ngomong Selasar ini kan sama dengan kafe-kafe yang lain, mungkin kafe hotel. Image yang ada di luar kan, wah Selasar nongkrong wabung itu pertama hawane ki medeni kan. No. Mlebu hotel nongkrong Purbalingga mlebu hotel kan hawane kepriwe Mas. Yeah. Gitu kan. Terus kemudian wah pasti harganya mahal. Sebenarnya bener nggak Mas asumsi bahwa ki medeni serem terus mlebu kudu ngutungna duit akeh dan sejenisnya gitu. Ya sebetulnya enggak. Kafe Selasar Pandang itu yang ada di Hotel Wabung ini itu sama kok, sejajar dengan kafe-kafe lain. Dan di sini pun juga dari harga kita nggak tinggi-tinggi banget, orang dur-dur banget, dan orang larang-larang banget mas. Iya, kita juga terbuka untuk umum. Oke. Terbuka untuk umum, untuk komunitas, dan kita juga bisa menyiapkan apapun komunitas yang dibutuhkan dari F&B-nya ataupun kesiapan atau perlengkapan dan apapun itu yang dibutuhkan komunitas, kami bisa. Jadi artinya memang tidak menyeramkan yang dibayangkan ya. Oh tidak. Kan awalnya gitu kan, Nah. kamu salah, mah wabung lah minimalnya kayaknya 1.000 misalnya gitu, atau berapa ratus ribu, padahal orang ya nongkrong. Padahal kadang-kadang uang mikirnya kan alpaka isdon di situ ya. Iya. Isdon di situ. Padahal sebetulnya orang. Makanya bisa santai sesuai dengan harga terjangkau. Jadi ya itu kan lah nongkrong wabung suwe oli apa ora ya, gendowakan oli apa ora ya gitu kan ya kuyu sih. Kadang-kadang orang gendokan mikir di situ. Iya. Padahal aku bang itu pernah nongkrong gini ya Mas misalnya jagung ngobrol. Ya nyaman-nyaman baik dan orang kon Bali apa kon nambah bil kok. Iya kan ya. Dan itu terbukti kok. Iya. Kita melayani siapapun tamunya, ini dibuka untuk umum, dan sekali lagi kita 24 jam. 24 jam. 24 jam. Kita nggak ada tamu meeting sampai malam aman ya Mas ya. Aman, nggak masalah. Yang penting prokesnya. Jangan lupa. Prokes. Prokes sama prokes gitu. Iya, Iya. mantap ya sini aja khawatir apalagi pemandangannya itu apa kolam renang. Iya, kita punya view kan waterpark, ya family park, kita punya view. Jadi ya kemungkinan kafe di Selasar ini ya yang mungkin view-nya itu yang mungkin bisa yang di tempat lain belum ada. Iya. Langsung selain nonton waterpark bisa nonton pesawat loh. Nah, orang nang bandara baru bisa nonton pesawat betina. iya benar. Nah ini rencananya setelah ya pandemi semoga segera mereda lah ya. Amin. Anak program-program khusus apa misalnya? Kalau program khusus Itu kan art musik misalnya gitu rutin gitu. kalau itu sih di program khusus paling nanti masih di tahap komunitas ya, komunitas dari komunitas musik, bikers itu paling dalam waktu dekat akan kami gandeng untuk meramaikan Selasar Pandang Coffee Shop. Setelah itu ya paling berjalan standar biasa seperti mais itu berjalan. Iya. Mais kayak apa sih Mas? Meeting. Meeting. Iya.
itulah. Padahal kelalen ya. Padahal kelalen ya. Berat. Wong sing nekur jeneng dunia perhotelan tapi kelalen wong sing dolan tok ya. Agar nongkrong karo wong food and beverage ki agar ora takon makanan paling spesial ning hotel ki jayus. Iya. Agar misalnya ngomong main Selasa Panjang, makanan paling spesial apa? Untuk menu berat, Ya, ringan. Untuk berat. Beratnya itu kalau difavoritkan itu kita ada sop buntut sama sop ikan. Oh, Iya, malah sop ya. sup. Buntut apa, Mas? Buntut sapi. Bok buntutnya nyong nang omah. Oh, Sop buntut sama sop ikan. Kalau dari makanan berat. kenapa, Mas? Karena kembali lagi karena di sini air. Oh, Iya. matching tema ya. Iya, matching tema iya. dan juga setelah renang kayaknya kalau makan yang berkuah dan hangat kayaknya lebih seger ya. Oh. Iya. Dan kondisi jadi fresh. Betul. Seperti itu. Itu makan berat. Terus makan ringan. Makanan ringan kita ada tofu mayonnaise. Kalau untuk yang banget ringannya sih ada french fries. Ya cemilan biasa. Cemilan biasa. Mendoan pasti ada. Mendoan pasti ada. Ada orang perlu kaget. Pilate gue di luar negerian ora. Orang tetap wajib juga mendoan. Oke, kalau minuman kopi. Kalau kopi kita kedepankan produk lokal. Purbalingga. Purbalingga. Sepakat, Mas. Karena memang kopi-kopi di Purbalingga kan sangat banyak ya. Dan enak aslinya. Jen enak. Betul. Nggak kalah kok. Nggak kalah sama yang lain, yang luar. Nggak kalah kok. Itu asli. Itu asli nggak kalah. Dari rasanya, dari kualitasnya, dan juga ini sama aja kita juga memberdayakan teman-teman kita yang pegiat kopi ini yang di Purbalingga supaya kopi Purbalingga itu semakin semakin diakui dan juga sejajar dengan wilayah-wilayah lain. Tujuannya seperti ke situ juga. Iya, karena memang anggar kopi lokal tidak dinikmati ya kopi Purbalingga tidak dinikmati Purbalingga kan ya wagu ya. Aneh. Aneh. Ngomong kopinya jos banget tapi memang Purbalingga orang nana sih. Nah, itu kan repot ya. Ya Wabong sebagai perumda harus memberi contoh. Contoh, iya. Benar gue benar. Dan bukan contoh tok sebetulnya, melakukan terus. Iya benar. Iya paling konsisten. Dan juga minimal pegiat-pegiat kopi, teman-teman komunitas di kopi juga paling enggak konsisten tergerak juga lah, tergerak untuk lebih maju. Makanya nih kapan nih Kopi Merdeka ketiga? Pandeminya suruh lewat dulu. Iya. Oh ngopinya virtual sih gimana? Virtual ya. Camping benar camping virtual. Kan konser virtual, ngopinya virtual. Aneh. Video call. Iya, virtual loh. Bingungnya nggak sumpah mana anak keinginan batin loh Mas. Iya. Virtual. Harusnya obrolan dewasa ya. Beda-beda. Memang jadi habis ini teman-teman nggak usah khawatir nongkrong di Yap. sini. Betul. Renang ya kok ngonten ini pembukaan ya. Pembukaan. Sabar. Sabar. Yang penting airnya jelas terawat. Jelas. Tetap terjamin kualitas air. Tunggu pandemi selesai, PPKM selesai, kita nyemplung bareng. Jadi dengan anak kayak kolam segara jadi cendol kayak gitu ya. Mantap. Oke, terima kasih Mas Agus atas waktunya ini bisa speak sana speak sini lah ya. Semoga sukses dengan Hotel Owabongnya dan makanan-makanan sing jos syukur-syukur bisa nggawe sing unik dan khas Purbalingga. Oke, siap. Oke, thank you Mas. Oke.